My gengs, my bro. Sekarang kita dalam perjalanan menuju daerah Matraman. Ada apa dan mau ngapain kita ke sana? Saksikan terus di Suka-Suka Uca. Oke. Kasihku, I love you. Sayangku, I miss you. Jangan lupa ya, di like, komen, dan di subscribe. Hai deh. Bang, makan apaan lo? Nastar. Baru 2 tahun setengah. Bukan kue lebaran. Lebaran boleh lewat, tapi kuenya nggak boleh lewat. Kita tackle terus. Enak aja. My gengs, my bro, kita udah nyampe di daerah Matraman. Ini Jakarta Pusat kan ya? Timur. Timur. Oh ya, Matraman, Jakarta Timur. Di tempat salah satu kerabat kita, Bapak Sugi. Nah, katanya di sini nih masih ada salah satu tukang yang memang langka nih, yang susah ditemuin, yaitu tukang kue rangi. Nah, sekarang gue tungguin, terus gue pengen ngobrol-ngobrol ini sama abang-abang tukang kue rangi ini, karena kan ini termasuk makanan tradisional yang memang susah kita temuin kan. Mereka mau cak? Jalan, weh. Duduk sini. Sini, jauh-jauh amat Pak Sugi. Nah, SLJ aja bang. yang punya lapak nih. Jadi mana abang tukang kue ranginya? Tuh ada. Ada. Itu beneran kue ranginya nih. Kenapa? Jangan tukang martabak telur. Aslinya, terus lu sulap jadi tukang kue rangi biar diliput. Enggak ya, bener ya? Bener ya? Tukang kue rangi. Nah, ini dia nih, Soebul Hajat nih, Bapak Sugi nih. Udah ada belum, Mas? Udah ada tuh, bang. Sama kita. Tadi sendiri Mas Sugi, ada dia. Ya, aja lagi lo bang. Bingung gue jawabnya. Yaudah, kesana dah. Terakhir ya? Hah? Terakhir ya? Ya udah. Oke. Ya udah, jalan dulu dong, kan tuan rumah. Untuk acara. Oke. Ayo, Pak Dek. Dia mau transfer kita nih. Beneran, assalamualaikum lagi deh. Dia masuk ke rumah RW. Bang, bikin bang, boleh bang? Boleh. Berapa biji? Seloyang gitu berapa bang? 5.000. 5.000. Isi berapa? 10? 12. 12? Bener? Boleh seloyang nih. Bang, namanya siapa bang? Ayo. Bang Oyo. Bang Oyo. Ini kue rangi dagang udah berapa lama Bang Oyo? Ini 30 tahun. Hah? 30. 30? Bang Oyo umur berapa ya? Ada 31? 48. Tahun 48. Jadi umur 17 tahun. Dari umur 17 tahun. Ini satu aja nih. Iya, 2 loyang. Hah? Itu Pak Sugi makannya banyak. Penuhin dah. Iya, lagi? dia 2 loyang dah. Nggak PHP blockingnya udah susah, soalnya kita juga nyarinya susah. 30 tahun Pak Sugi. Pak Sugi tinggal di sini udah berapa lama? 30 tahun juga. Umuran dong. Mengerobaknya. Enggak. Bang Oyo 30 tahun dagang di sini apa sebelumnya pernah dagang di tempat lain? Dari sini doang. Oh, dari sini doang. Kue rangi 30 tahun. 30 tahun. Dari tahun 90-an. Iya. Nggak pernah berubah gini aja deh. Enggak. Dari umur 17 tahun. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, ngobrol-ngobrol lagi sambil bikin Bang Oyo ya. Alasannya apa Bang Oyo saat itu memutuskan untuk dagang kue rangi? Apalagi waktu itu masih umur 17 kan? 18 lah ya. Iya. Waktu itu apa alasannya kenapa dagang kue rangi? Ya karena kan saya kagak nggak sekolah jadi nggak bisa kerja jadi dagang aja lari dagang. Jualan. 17 tahun nggak lagi lucu-lucu itu bang ya? Ulang tahun nggak tuh bang ya?
Iya, lucu-lucu. Iya, cerita. Oh jadi karena memang istilahnya background pendidikan nggak sekolah juga, tapi dagang gini ya. Berarti awal mula tahun berapa dagang pastinya? 90 ada? 90-an lah. 90-an ya? 30 tahun. Nah, biasanya dagang dari jam berapa sampai jam berapa Bang? Jam 6 Sampai jam? kadang sampai jam 6 juga. Sampai jam 6 juga 12 jam. Datang itu kadang siang. Oh kadang-kadang sih. Oh tergantung habisnya ini. Heeh. Tapi biasanya Tergantung yang belinya. benar ya, percuma kalau nggak ada yang beli juga. Nah selama ini dagang hampir 30 tahun. Biasanya habisnya di jam berapa Mang Oyo? Di jam berapa habis? Ya, kemarin sih sampai jam 4 Sore. sore. Itu apa Mang? Gula ya? Gula. Oh gula merahnya bentuknya kayak gitu ya? Iya campur itu sagu. Kayak sagu ya. Oh iya, kalau dulu kan cair ya? Ini wah, gini dari Cair. Cair apaan? Maksudnya kinca, yang kinca. Ada yang kinca sama daerah kota gitu. tuh bener kan? Iya ada. 30 tahun dagang gini ya. Nah terus gini, selama 30 tahun ada perubahan nggak pemasukan Ya tuh kalau itu dagang turun naik lah. turun naik ya? Nah selama 30 tahun kira-kira di tahun berapa tuh Mang Oyo benar-benar ngerasain kejayaan dari Kue Rangi? Aduh gua lupa nih. Aduh lupa lagi kan pertanyaan penting tuh. Ini siapa nih? Tuh masukin tuh. Oh ya. Udah mantep nih. Omsetnya sehari bisa berapa Bang Oyo? Tergantung barangnya sih Biasanya berapa rata-rata? 500 lah. 500.000? Ini dapat Bener Bang Oyo? Padahal satu loyang ini cuma 5.000 ya? 5.000. Sehari 500 bersih apa kotor? Kotor. Kotor ya? Bersih-bersihnya berapa? Ada 200. Ada 200. Ini nyetor apa gimana Mang Oyo? Belanja sendiri. Berarti punya sendiri dong? Yang dulu tahun 90 harganya berapa Mang? Ah, itu pertanyaan penting tuh. 1.500. 1.500. 150 pertama jual. Pertanyaan tuh. 150. 200, 200, 300, 500, 1.000, 1.500. Tunggu. Dari pego naik 200, 200. naik 2,5, naik 3.000. naik 300, Ya 300. nah, naik gope, Sampai naik 1.000, naik cenggo, sekarang 2.000 dulu kan. 2.000 dulu. 2.000, 3.000, terus 5.000. Nah, Sekarang 5.000 nih. awal naik 5.000 dari kapan Mang? Ya dari awal, Corona. bukan sebelum, udah tahun berapa? Tahun 2000 berapa? Udah mulai 5.000. 2010 udah 5.000. Oh, berarti udah mau 10 tahun ini statis di 5.000 doang tuh. 5.000. Kok nggak dinaikin? Makanya keadaannya lagi begini. Hmm. Jadi kasihan lah. Nah, selama corona sama sebelum corona ada beda pendapatan nggak Bang Oyo? Nah kalau lagi corona nih, Nah, ini kayaknya semangat nih. aduh menurun nih. Aduh, kok ada aduhnya? Nurun. Kaki keinjek kali ya. Aduh sih ya. Jatah lo, sehari biasanya 500 sebelum corona ya. Kotor. Sekarang selama hampir mau 6 bulan corona dapat berapa sehari? 300,5 lah. 3,5 ya. Jadi turun hampir turun setengah ya. Itu berpengaruh nggak? Bawahnya kan cuma sedikit sekarang. Oh, kayak gini nih. Jadi dikurangin. Ketimbang kiloannya. Jadi karena memang lagi corona mengurangi bawaan. Nah, kalau dulu sebelum corona biasanya bawanya gimana bahannya? Hitungannya. Per kilo apa? Per kilo, bawa 4 kilo lah, 4 kilo. 4 kilo itu berarti sekitar 5 semana kilo Mang Oyo? sama buat itu tuh, sama buat gula. Bang Uca, Nah, ini gua kasih tahu. Ini deket-deket tuh, jauh-jauh amat ya, soal jajan Saya- lu. saya mau nungguin. Ini kenapa ditiup ya? Iya, kenapa ditiup? Hah? Bener buat nyalain, ini dari zaman dulu masih nih. Ini enak karena dia kasar emang ya. Jadi Kelapa. kelapanya berasa ya. Oh, jadi sekarang bisa cuma dapat 3,5 sampai 300 ya? Nah, untuk mendapatkan bahan-bahan ini dari mana Mang Oyo? Beli di biasa? Ada yang nyiapin kan di rumah di warung. Bahannya apa aja sini? Sagu, Sagu, kelapa, kelapa potongan. ini parut yang kasar. Oh, parutan kasar. Terus udah gitu aja kan? Udah, Langsung taruh di situ. diadonin dulu. Oh, diadonin dulu sebelum jadi bentuknya kayak bahan kayak gitu tuh. Iya. Oke.
Nah, kalau untuk kayu-kayunya dapat dari mana Mang Oyo? Karena kan kayu kan sekarang susah. Sambil jualan aja. Banyak yang ngasih kayu. Oke. Misalkan, Mang, saya ada kayu nih, nggak kepake nih, bawa gitu. Iya. Iya. Maging Semabur kalau tahun 90-an kan kayunya kan masih kayak bentuk-bentuk ranting. Yang sering gua temuin tuh bentuknya kayak ranting, masih kayak kayu-kayu ya kayak kayu-kayu pohon lah. Kalau ini kan sekarang kan modelnya kayak gini nih. Ini nih, kayak gitu dah. Kayak potong-potongan kaso kayak gitu. Dan teknik pembuatannya sama, masih dia itu ditiup, apinya ditiup. Api ditiup kan nyala, kalau kiong kan ditiup dia jalan. Gitu bedanya. Kenapa nggak pakai kompornya aja, Pak? Sini aja. Pertanyaan waktu itu. Kenapa nggak pakai kompor gas kayak yang lain tuh? Kan banyak Dulu kopi gas. pakai kompor, Terus? cuman pada nggak mau. Gara-gara rasanya beda ya. Ciri khasnya hilang katanya. Oh betul. Benar lagi yang main bro. Kan ciri khasnya mesti ditiup, dibersih-bersihin kayak begitu tuh. Kan ditiup benar kalau pakai kompor, kalau pakai kompor gas mungkin Karena saya pakai kompor, jadi terlalu cepet kan? jadi bersih gitu, nggak cemong. Mas, Nggak buat cemong cemong. meletak ke situ. Pak Pak Sugi. Yang cemong Iya. apanya maksudnya? Ini tempat Iya, bakarannya, dapur, dapur. dapur. Oh. Tunggu-tunggunya ya cemong ya. Tapi kan benar itu menghilangkan ciri khasnya. Nah, saat pakai kompor nahan berapa lama tuh? Mang Oyo? Tahun Setahun doang. doang. Habis itu komplain dari warga. Iya, banyak yang Nah, Mang Oyo sendiri asli dari mana, Mang? Sumedang. Oh, Sumedang. Sumedang. Nih, sini aja taruh. Sini aja tuh ntar buat itu. Berarti tinggal di sini udah lumayan lama ya? Cuma kan sering pulang, sebulan sekali pulang lah. Bulan sekali pasti pulang tuh. Nah, dengan kondisi Tergantung kalau udah punya duit pulang. oh, Ente tadi nanya asli kayak fotokopi. Nanya asli. enggak kan kita kasih tahu dulu. Soalnya Mang Oyo berarti kan dari Sumedang tinggal dan dagang di sini udah lama. Kontraknya ada ke sini Mang Oyo. Di jalur hutan kayu. Oh, hutan kayu. Tahu enggak? Tahu. Salah kan? Itu dekat Pisangan. Iya. Enggak di sini. Sini. Enggak maksudnya teman saya ada di dekat Pisangan. Hutan kayu mah di sini. Enggak tahu jalan, tahu lagi. Pak Sugi. Jadi gitu. Ya. Sebelum corona GoPay. Nah, waktu masih di zaman dijual 150 perak saat itu keuntungannya berapa? Tahun 90-an tuh. Berapa? 5.000. 5.000 keuntungannya. 3.000. Jadi saat itu masih gede tuh ya. 3.000 ya. Kan ongkos mobil juga cuma berapa ke kampung Sumedang cuma 3.000. 3.000. Naik bis 3.000 nyampe Sumedang. Mang, bininya kenapa nggak diajak, Mang? Bininya? Buset lu pertanyaan udah dari konteks lu. Kita lagi Udah ngomongin jalan-jalan, Mang ya? Iya, bini kenapa nggak diajak? Repot. Repot lah kan Mang Oyo Repot kan ya? juga dagang nih, masa ditinggalin. Mau kata tamasya ngajak-ngajak bini. Nah, Mang Oyo. Musim panas, musim hujan lebih laku mana? Ya, Di antara musim panas, musim hujan. sama aja. Sama aja ya. Tergantung milik. Oh, tergantung rezekinya aja ya. Tapi sekarang Ya agak ada perbedaan lah kalau musim hujan. Ya, lumayan. jadi lebih banyak musim panas ya. Nah, Enggak, maksudnya kalau musim hujan agak lumayan lah gitu kayak musim panas. oh, lebih laku di musim hujan ini ya. Nah, iya. Kalau musim panas juga laku, cuman agak telat gitu. Setrap loh, Mang, telat, Mang. Sampai sore. Oh, anak siswa. Jadi kalau musim panas, dagangnya bisa sampai sore. Tapi kalau musim hujan bisa cepet-cepet karena kan memang ini kan cocok banget ya, baru matang dimakan. Ya, tergantung kalau musim panas juga, kalau lagi cepet-cepet. Mang, ada nggak yang kawinan pakai ini, Mang? Nah, Ininya. ada apa juga. Ada nggak ya? Yang booking ginian. Pernah dibawa ke Bekasi, Ini, mau gerobak-gerobaknya, Mang? ke Bandung pernah di Kalau mall situ di Hmm. Bandung situ. Saat booking itu dia ngasih uang mentah apa hitungannya per gini? Apa hitungannya per apa namanya nih? Loyang-loyang. Jadi kan saya pakai karcis dulu waktu itu, pakai karcis itu ya. Jadi hitungannya gimana mereka? Hitungannya itu mah gimana, kayak ngasih aja gitu. Saya cuma hadir aja sama. Tahun berapa itu? Bahaya dia berarti mah nggak perhitungan. Berapa? Hmm. Tahun 2015 lah. 12 tahun 2012. Harusnya ada perhitungan. Jadi nggak perhitungan. Pelit dong Nah, perhitungan. kan gini. Nih saya kasih 1 juta, datang ke tempat saya, Enggak, bikin misalnya nih dapatnya. itu habis berapa kartis, misalnya nggak Oh, misalnya oke. habis Aha. 50 biji 50 nih. gratis. Nah itu kan sisanya masih banyak, tetap dibayar. Oh, oke. Ditulisin aja dihitung totalnya ntar berapa gitu. Ya berarti ini sama aja kayak diborong sih. Diborong, Ya. tapi nggak
Jadi dikasih modal di situ. Jadi ini saya mah cuma kerja doang ini. Ini semua dibayar sama dia dah gitu deh ya. Bayar. Jadi intinya ini Bayar berapa sih waktu itu? saat itu berapa? 2 hari dikasih 7,5 juta. Waduh. Alhamdulillah. 2 hari 7,5. 7 juta. Langsung pulang kampung dong. Enggak. Enggak, ya di rumah mah jangan sampai tahu banyak duit ya enggak. Tadi pinta lagi. Ayah sini bagi uang gitu. dua hari 7,5 juta. Ah, cuma itu kasih jadi modal dari dia sama saya percaya segitu. Iya. Istilahnya cuma sewain tempat tidur. Ini juga. dibawa nggak? Dibawa. oh, disewain hotel Sama juga. dia juga dibawa pakai mobil kok. Nah, saat pas acara banyak yang makan gak nih? Alhamdulillah, alhamdulillah banyak. Tuh my kings my bro. Jadi ini salah satu dari konten kita itu nyoba nyari makan-makan tradisional yang memang udah mulai terpinggirkan atau yang memang udah mulai lagi jarang kita temui ya. Nah ini ketemu juga nih tukang kue rangi, ternyata ada di Matraman. Dan beliau Mang Oyo udah dagang selama 30 tahun dengan segala macam harga beliau udah lalui dari harga dari 150 sampai sekarang 5.000 per loyang. Satu loyangnya itu isi 12 nih kayak gini. Dimasak dengan cara tradisional, masih pakai kayu, apinya ditiup, nggak pakai kompor. Mang Oyo, biasanya rutenya kemana aja Mang Oyo? Ya? Rutenya kemana aja kalau dagang? Dari sini aja ke Palmariam. Palmariam kayu manis. Itu udah nyampe kayu manis doang. Berapa kilo dari sini? Aduh, kalau kilo-kilo saya nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Nah, Kalau jalan berapa menit? lama lah. Jauh dong. Berapa kilo? Nah, di itu aja dikira-kira aja. Ada mungkin 20 kilo emang ya? 30 kilo ya ada ya? Ada. Serius Bekasi loh? dong, sampai Bekasi dong. Iya. Oh, Bekasi. Ada muter. Iya, termuter kan kadang nyampe maghrib juga dagang kalau lagi sepi. Enggak, berarti rutenya paling itu Mariam di mana? Ya, Palmariam. Palmariam ya? Deket nggak? Marim mah perempuan, Bang. Palmariam. mah pasar. Di negara aja, di Iya di negara. Tenggara. Jadi Belum. berapa Ini kilo? bukan ini dekat. Seberang anu. Paling Stasiun. 5 kilo lah. Kilo. Oh, Dari rutenya sini gitu. 5 kilo ada. 5 kilo. Mang ini selama 30 tahun gerobak berapa kali ganti, Mang? Udah 5 kali. Alasannya kenapa diganti? Ya, kan rusak. Yang masih ada dari dulu, yang mana yang masih ada dari dulu paling bertahan di antara Di antara 5 kali ganti mana yang paling awet? yang paling awet, mana yang nggak? Ini yang kedua. Mana? Hah? Udah hancur. Udah hancur. Itu berapa lama dipakai dagang? Ya. Berapa lama? Hampir 7 tahunan lah. Ini Ini udah 5 tahun udah pada keropok gitu. keropok ya? 5 tahun. Berarti ini udah selama 30 tahun 5 kali ganti gerobak. Berarti dengan perhitungan satu gerobak itu bertahan sekitar 5 sampai 6 tahun. Ini udah jalan 5 tahun pun udah hampir ini. Jadi semuanya masih asli nih Mang Oyo ya? Iya. Maksudnya masih dari zaman awal masih pakai sapu lidi buat Kalau dulu bersih-bersihin. kan udah pakai kaca begini. Hmm. Nah, dulu pakai kayu itunya tutupnya. Pakai kayu. Iya, kayak ini kalau nggak salah ke tukang tahu Dulu, gejrot. dulu dapurnya di sana di depan Iya, dulu. Oh, di Oh sini. iya, Ah, dulu di dapur situ, ini. di depan Ah. dulu. Saya Oh, sekarang kenapa dipindah? Ubah begini. Biar asapnya kabur gitu. Kalau di situ kan asapnya ke sini. Akhirnya kita yang malah Kena kena ini bahan-bahannya ya. Jadi 30 tahun Mang Oyo dagang masih bertahan. Mang Oyo, harapannya apa ya Mang Oyo? Ini kan lagi corona juga kebetulan ya. Iya. Harapan Mang Oyo ke depan apa nih? Apa selain corona cepat berlalu, apa yang mudah-mudahan harga ini bisa naik atau gimana? Ya, Atau ada niat nggak buat naikin harga? Mudah-mudahan bisa normal lagi aja, lancar lagi lah gitu. Kayak sebelum corona ya? Ah, Soalnya pengaruh biar- banget ya? Biar pada lancar semua yang pada dagang semua. Lancar ya? Mau nanya nih satu lagi. Kira-kira kalau dinaikin satu loyang 10.000 ada yang beli nggak? Kemahalan ya? Insya Allah ada lah. Ada ya? Cuman untuk sekarang belum dinaikin lagi ya? Cuman harus ini rasa-rasa model di gula gitu, ada rasa-rasa. Oh, main dirasa ya? Ada dinaikin sedikit ya kualitasnya ya. pakai keju apa-apa gitu. Divariasi rasa. Bener tuh, setuju tuh. Bisa divariasi. Kue rangi rasa coklat, kue rangi rasa keju, kue rangi rasa yang dulu pernah ada. Oke, nah kalau gitu, Maging Marul, kita sekarang udah ngobrol-ngobrol dengan Mang Oyo. Beliau adalah pedagang kue rangi jajanan tradisional yang saat tahun 90-an ini masih banyak kita temuin Mang Oyo ya. Ada lagi. Dulu waktu tahun 90-an, Mang Oyo kan udah dagang di sini nih. Ada berapa orang saat itu yang dagang? Paling ada 1 orang lah yang bareng. Hah? Ada 1 orang yang bareng. Dulu 90-an. Ada 2 orang berarti yang dagang. Nah, sekarang? Ya, Sekarang tinggal Mang Oyo doang. sekarang nggak ada. Tunggal nih berarti sendirian. Iya. Berarti nggak ada Tapi pesaing dong. Ada yang tempat lain ada.
Ya maksud daerah sini. Cuman aja. daerah sini saya doang gitu. Tunggal berarti ya. Enggak ada. Berarti yang ditunggu-tunggu berarti. Iya, iya. Jadi pilihan favorit masyarakat yang. Jadi Maigeng, my bro, ini dia salah satu makanan tradisional yang memang udah jarang kita temuin. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu Mang Oyo di daerah Matraman di rumahnya Pak Sugi, Jakarta Timur, yang mana kebetulan beliau udah dagang selama 30 tahun. Tadi seperti yang gue bilang, dari harga pego sampai sekarang 5.000. Dan harapan Mang Oyo sama seperti pedagang-pedagang lainnya dan masyarakat lainnya, itu corona cepat berlalu biar semua ekonomi normal kayak biasa. Mang Oyo ya, ya nggak, semua sama seperti biasa, nggak ada perubahan baik itu dari segi penghasilan ataupun pekerjaan. Nah buat Maigeng, Bang, makan blossom dulu bang. Gila, lucu juga ya, tawa aja lu. Bekas res pengantin. Nah, buat Maigeng, my bro, kalau emang di daerah rumahnya ada makanan-makanan tradisional yang memang sudah jarang ditemuin, boleh nih ya. Boleh. Tulis di kolom komentar deh, kita datengin. Wah, kayak food vlogger bukan. Kita cuma pengen agar makanan-makanan tradisional ini bisa lagi keangkat lagi lewat konten-konten kita dan kita bisa ngebantu. Mang Oyo, seandainya nanti ada dari penonton saya nih, Maigeng, my bro, yang nanyain di mana bisa ngebeli, ke daerah sini aja nih. Iya, ke sini aja. Ntar minta nomor teleponnya boleh? Oh iya, Ya, Atau minta telepon Pak Sugi aja? ada. ada ya. Sama Pak Sugi ya. Oke, mandor. Jadi Maigeng, my bro, owner ya nggak? Di setiap konten kita yang memang itu ada makanan atau masakan tradisional, nanti kita akan cantumin nomornya. Jadi kalau Maigeng, my bro mau ada hajatan, mau ada keperluan, mau ngundang kue rangi Mang Oyo, silakan hubungi, nanti kontaknya ada di bawah. Nah kita akan mencoba untuk promosiin lah ya makanan tradisional. Jadi kalau teman-teman Maigeng, my bro ada, tulis aja di kolom komentar, ya nggak? Ntar kita datengin buat ngobrol-ngobrol, buat kita promoin. Oke, Maigeng, my bro, demikian obrolan kita dengan Mang Oyo, salah satu pedagang, bukan salah satu, satu-satunya pedagang kue rangi di daerah Matraman, Jakarta Timur ini. Sampai ketemu di konten berikutnya. Pak Sugi, ngomong apa dong? Saran-saran. Harapannya Pak Sugi? Ya, harapannya sih nggak ada sebenarnya sih. Masa lu gimana, maksudnya nggak punya harapan? Harapan masa hidupnya. Kita mah lurus-lurus aja udah dah. Enggak, jangan dengerin. Untuk konten-konten berikutnya, sampai ketemu di konten berikutnya. Kalau memang nanti ada makanan tradisional atau apa, insya Allah kita akan berdua lagi nih, bertiga nih. Oke nggak? Biar nggak sepi-sepi banget hidup. Aduh, muncrat tuh kelapanya. Oke, Maigeng, Mabu, tetap semangat, tetap ikhtiar, tetap berusaha. Sehat buat kita semua dan sukses buat kita semua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.